అరే ఫాదర్ ఎక్కడా? దగ్గరికి వచ్చిన దాన్ని ఎలా కాదనుకుని వచ్చావురా? ఉండరా, నేను తినిపిస్తా. పట్టు. Halo sahabat, Assalamualaikum nih. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu ya para penonton setia LK21 Revive, yaitu terima kasih buat Argo Puro 105 FM dari Jember, Dimas Yansah dari Medan, Julian Sah dari Sumatera Selatan, Siti Ngaisa dari Indramayu, Sinaga Bonor dari Sumatera Utara, Mutakin Dwi dari Al-Falah Minhajul Karomah Kota Bumi, Sidik Lapiswan dari Bandung, Albert Tata Pekanbaru, Komo Channel dari Morowali, dan buat teman-teman semua yang belum ingin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Gautam. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. ట్యాంకర్ వచ్చింది, వెళ్ళి నీళ్ళు పెట్టరా. Pada awal film diperlihatkan seorang pria bernama Gautam. Dia merupakan anak orang kaya dan satu-satunya pewaris perusahaan ayahnya. Rumah yang ia tempati seperti istana dan berada di Bangalore. Ada juga puluhan asistennya yang siap melayani semua yang ia inginkan selalu terpenuhi. Itu semua terjadi karena ia merupakan anak dari Wisnu. Ayahnya tersebut merupakan seorang miliarder yang masuk dalam majalah Forbes sebagai salah satu dari 50 orang terkaya di dunia. Wisnu juga merupakan pendiri dan pemilik perusahaan G Group. Namun pastinya di setiap kesuksesannya terdapat orang yang merasa iri dan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan itu. Dan orang tersebut yaitu temannya sendiri yang bernama Mudra. 25 tahun lalu Wisnu merupakan seorang karyawan Mudra, akan tetapi pada saat itu perusahaan milik Mudra bangkrut dan ia pun menjual perusahaan tersebut. Sedangkan Wisnu mulai membangun perusahaan sendiri dan akhirnya perusahaan tersebut berkembang sangatlah pesat. Hal itu yang menyebabkan Mudra iri karena sekarang Mudra lah yang bekerja di perusahaan Wisnu. Dan hal itulah yang menyebabkan ia berambisi untuk merebut kekuasaan yang dimiliki Wisnu. Di lain sisi, Wisnu sudah mempersiapkan anaknya Gautam untuk menjadi ahli waris dari semua harta dan tahta miliknya. Dan sebelum ia menjadi ahli waris, Wisnu mengizinkan anaknya untuk menikmati masa mudanya terlebih dahulu. Pada suatu malam di sebuah klub terlihat Gautam yang sedang berpesta dengan teman-temannya. Di sana juga terdapat banyak wanita yang mencoba untuk mendekatinya karena bagi mereka Gautam merupakan sosok yang sangat sempurna. Ia memiliki paras yang tampan dan harta yang berlimpah. Dan salah satu di antara wanita-wanita cantik itu terdapat kekasih Gautam yang bernama Mugdah. Kemudian pada saat Gautam tengah dalam keadaan mabuk, ada seorang pelayan yang tak sengaja menumpahkan makanan tepat di celana Gautam. Tentunya hal itu kemudian membuat si Gautam langsung marah dan menampar pelayan tersebut. Meskipun pelayan itu sudah meminta maaf berkali-kali kepada Gautam. Dengan kesal, Gautam berkata, "Apakah kamu tahu siapa saya sebenarnya?" Lalu pelayan itu kemudian menanyakan hal yang sama kepada Gautam. Menanyakan tentang siapakah dirinya dan apa pencapaian yang telah ia lakukan. Karena yang pelayan itu ketahui, Gautam hanyalah anak dari seorang pengusaha sukses. Dan yang terkenal adalah pencapaian yang dilakukan oleh ayahnya. Pelayan itu juga menambahkan bahwa Gautam adalah anak yang hanya bisa menghabiskan uang ayahnya hanya untuk bersenang-senang. Gautam yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam dan ia tidak berkata satu patah kata pun. Kejadian itu terus menghantui pikiran dan kata-kata pelayan itu membuat tersadar bahwa ia hanyalah anak dari seorang miliarder yang kaya dan jika bukan karena pencapaian ayahnya, tentu saat ini ia tidak mungkin dikenal oleh banyak orang. Kemudian Mugdah yang melihat kekasihnya sedang gelisah langsung menghampirinya dan mencoba menenangkan Gautam. Dia juga berkata bahwa
menjadi anak dari Wisnu Prasad sudahlah cukup dan tak perlu memikirkan hal apapun tanpa ia ketahui apa yang sedang dirasakan oleh kekasihnya tersebut. Gautam yang mendengar ucapan Mukdah langsung marah. Di sana ia juga menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Gautam kemudian berkata bahwa ia tidak pernah mengetahui bagaimana rasa sedih, lapar, cinta, dan bahkan rasa bahagia yang sesungguhnya. Dan yang ia ketahui hanyalah berfoya-foya saja. Mukdah yang mendengar hal tersebut langsung memegang kepala Gautam dan menyuruh ia untuk menatap matanya agar Gautam dapat merasakan cinta yang dimiliki oleh Mukdah. Namun sayangnya yang dirasakan oleh Gautam berbeda. Ia merasakan bahwa Mukdah hanya menginginkan harta miliknya saja. Gautam yang merasa bingung dengan keadaan saat itu memutuskan untuk pergi. Namun Mukdah menghadangnya dan Mukdah memaksa Gautam untuk mengizinkan dirinya untuk ikut. Pada saat di perjalanan, pikiran Gautam mulai kacau dan emosi yang tak terkendali mengakibatkan ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh. Hal tersebut membuat Mukdah ketakutan lalu meminta Gautam untuk menurunkannya. Kemudian setelah Mukdah turun, Gautam semakin tak karuan dan saat itu ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada seorang pria yang tertabrak olehnya. Namun untung saja ia tak terlalu parah. Akan tetapi hal yang tidak disangka-sangka adalah wajah mereka yang sama, bahkan seperti saudara kembar. Pria yang tertabrak itu bernama Nanda. Di sana Gautam meminta maaf kepada Nanda karena telah menabraknya. Namun Nanda juga meminta maaf kepada Gautam karena sebenarnya ia dengan sengaja melakukan hal tersebut untuk mengakhiri hidupnya. Di sana Nanda menjelaskan tentang alasan untuk mengakhiri hidupnya. Karena keadaan yang dialami Nanda berbanding terbalik dengan Gautam. Nanda yang selalu merasakan rasa lapar, sedih, dan bahkan ia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Lalu scene berganti menceritakan perjalanan hidup Nanda yang tinggal di perkampungan dengan penuh penderitaan. Dan bahkan mereka kekurangan air bersih. Ia juga harus menguburkan keinginan untuk menjadi orang kaya karena saat ini ia hanyalah seorang pengangguran. Sedangkan ayahnya bekerja serabutan dan bahkan mereka tidak memiliki satupun kendaraan. Meskipun hidup serba kekurangan, Nanda tetap dicintai oleh seorang wanita cantik yang bernama Sekurti. Wanita yang menerima Nanda bagaimanapun kondisinya. Walaupun saat ini ia tahu bahwa Nanda hanyalah seorang pengangguran dan bahkan ia tidak pernah dianggap oleh keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya. Ia pun rela menolak cinta seorang pemuda yang cukup kaya hanya untuk tetap setia kepada Nanda. Pria tersebut bernama Puji. Walaupun cintanya telah ditolak, tidak menyerah begitu saja dan ia terus menggoda Sekurti. Hal itu membuat Sekurti menjadi marah dan juga mencaci Puji. Sedangkan Nanda, ia hanya bisa terdiam karena ia tidak mau memiliki masalah dengan orang lain. Namun pada suatu hari saat ia sedang bersama Sekurti ke pasar, terdapat Puji di sana. Kali ini Puji tidak mengejar Sekurti tetapi ia berbicara buruk tentangnya yang membuat Nanda marah dan tanpa pikir panjang, Nanda pun langsung menghabisinya dengan sangat mudah. Di lain sisi setiap harinya terdapat orang-orang yang datang ke rumah Nanda untuk menagih hutang karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mengharuskan mereka meminjam uang ke banyak orang. Akan tetapi Nanda tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak memiliki pekerjaan dan itulah penyebabnya mengapa ia selalu diremehkan oleh orang tuanya. Di sana Nanda juga memiliki seorang adik bernama Amarpati. Adiknya tersebut mengharapkan Nanda bisa membantu perekonomian keluarga agar mereka tidak terus-menerus hidup dalam penderitaan. Semua cara yang telah ia lakukan tidak menghasilkan apapun. Ia telah mencoba untuk melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan namun ditolak karena Nanda tidak bisa berbahasa Inggris. Dan pada suatu hari lagi-lagi Nanda dimarahi oleh ayahnya karena tidak mendapatkan pekerjaan, padahal hari itu merupakan hari bahagia adiknya karena Amarapati sudah dilamar oleh seorang pria. Nanda yang mendengar hal itu pun semakin merasa sedih dan merasa bersalah terhadap keluarganya, apalagi saat ibunya meminta ia bersumpah untuk segera mendapatkan pekerjaan. Di sebuah kota di Bangalore, ayahnya juga menambahkan kepada Nanda bahwa jika Nanda tidak mendapatkan pekerjaan lagi, ia akan mengakhiri hidupnya karena ia merasa gagal menjadikan anaknya yang sukses. Dengan banyak tuntutan dari keluarga, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Bangalore. Sesamanya di sana, Nanda terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan karena ia tidak mau mengecewakan keluarganya.
Akan tetapi semua usaha itu tidak menghasilkan apapun dan bos di perusahaan itu tidak menghargai sama sekali. Lagi-lagi yang didapatkan Nanda hanyalah kekecewaan dan kegagalan. Hal itu membuat ia menjadi sangat bingung karena jika dia pulang ke rumah, semua keluarganya akan merasa kecewa. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara berjalan di tengah jalan karena ia merasa bahwa dirinya hanyalah beban bagi keluarganya. Dan itulah alasan mengapa Nanda ingin mengakhiri hidupnya. Gautam yang mendengar hal itu mendapatkan ide untuk bertukar posisi dengan Nanda selama 1 bulan. Karena wajah mereka pun terlihat sangat mirip dan ia yakin tidak akan ada yang tahu identitas mereka yang sebenarnya. Nanda yang mendengar itu pun langsung menyetujui keputusan dari Gautam. Tak berselang lama mereka pun mengubah penampilan masing-masing agar Nanda terlihat seperti Gautam dan Gautam terlihat seperti Nanda. Di lain sisi terlihat Mudra yang sedang menyiapkan rencana untuk merampas dan menghancurkan keluarga Wisnu Prasad. Setelah semuanya siap, masing-masing dari mereka pulang ke rumah dan mereka pun langsung merasakan suasana yang berbeda. Di mana saat Nanda pulang ke rumah Gautam, ia disambut dengan penuh hormat oleh semua pelayan yang berada di rumahnya. Namun anjing milik Gautam itu langsung mengenali dan menggonggong ke arah Nanda yang menyebabkan Nanda terkejut. Sedangkan Gautam yang pulang ke rumah Nanda langsung mendapatkan tamparan dari ayahnya karena lagi-lagi ia gagal mendapatkan pekerjaan. Pada saat itu Gautam langsung berjanji untuk segera mendapatkan pekerjaan dan jika gagal ia mempersilahkan ayahnya untuk membunuhnya. Sedangkan di sana Nanda sedang menikmati kemewahan yang dimiliki oleh Gautam. Dan tidak hanya itu, Nanda juga memiliki Mugdha yang mencintainya. Kemudian Nanda yang sekarang menjadi Gautam diminta oleh ayahnya untuk menghadiri sebuah acara pernikahan di Maladewa. Karena mereka sedang sibuk dan tidak sempat untuk menghadiri acara tersebut. Tanpa pikir panjang, Nanda pergi ke Maladewa menggunakan pesawat pribadi milik keluarga Gautam. Namun dia tidak mengetahui bahwa Mudra telah menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan Nanda yang ia kira adalah Gautam. Tak hanya itu, kepala keamanan yang bernama Goda juga terlibat dalam rencana tersebut. Sepertinya rencana mereka berhasil karena Nanda ditabrak sampai terpental ke laut. Tetapi untung saja Nanda dapat menyelamatkan diri. Di lain sisi ayahnya meminta Gautam untuk mengambil air bersih dan di sanalah ia bertemu dengan Skurti yang merupakan gadis yang sangat mencintai Nanda. Dengan ketulusan cintanya, Skurti menemani Gautam untuk pergi melamar pekerjaan dan pada akhirnya ia berhasil mendapatkan pekerjaan dengan kemampuan bahasa Inggris yang dia miliki. Hal tersebut membuat Skurti sangat bahagia karena orang yang dicintainya saat ini sudah mendapatkan pekerjaan. Kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh Skurti tetapi juga oleh keluarga Nanda. Karena itu merupakan hal yang didamba-dambakan di keluarga mereka. Setelah beberapa tahun mereka menanti kabar tersebut. Gautam berhasil menjadi Nanda, namun Nanda tidak bisa hidup seperti Gautam. Dapat dilihat dari cara ia makan yang seperti orang kelaparan. Hingga pada suatu malam kali pertama Gautam merasakan lapar, ia pun terbangun dan pergi ke dapur untuk mencari sesuatu yang dapat mengganjal rasa laparnya tersebut. Namun tiba-tiba ibu Nanda menghampirinya dan berkata bahwa jika ada ibu maka tidak akan ada yang kelaparan di rumah ini. Dan ibu Nanda pun langsung menyuapi. Saat itulah Gautam baru merasakan kasih sayang seorang ibu yang sebenarnya. Ia juga menangis penuh haru karena itu kali pertamanya ia disuapi oleh seorang ibu. Di lain sisi, Gauda yang merupakan kepala keamanan kota telah mengkhianati bosnya yaitu Wisnu. Ia bekerja sama dengan Mudra untuk merebut harta kekayaan milik Wisnu. Tanpa ada yang mengetahui, Gauda mulai mencurigai Nanda yang bersikap aneh tidak seperti Gautam yang asli. Di sana Gauda menyelidiki dengan bukti-bukti rekaman CCTV di jalan hingga akhirnya ia mengetahui bahwa Gautam yang berada di rumah Wisnu adalah Nanda. Dan Gautam yang asli menyamar menjadi Nanda. Kemudian pada suatu hari Gautam mengajak Skurti dan keluarganya untuk menonton sebuah film di bioskop. Pada saat mereka sedang mengantri, tiba-tiba Amarati adiknya Nanda diganggu oleh kumpulan preman. Skurti yang melihat hal tersebut mencoba menolongnya, namun dia juga diperlakukan sama dengan Amarapati. Dengan kesal, Gautam langsung menghajar preman-preman tersebut sampai babak belur. Setelah selesai menghabisi para preman, Gautam menelpon Nanda untuk menanyakan apa yang barusan terjadi. Karena ia menduga bahwa semua ini pasti telah direncanakan oleh seseorang. Nanda yang mengetahui itu mengatakan bahwa kejadian itu merupakan rencana Puji. Tanpa pikir panjang, Gautam langsung pergi menemui Puji untuk memperingatinya agar tidak lagi mengganggu keluarga mereka. Sampai di sana, ia langsung menghabisi Puji dan para anak buahnya.
Puji yang mendapat serangan secara tiba-tiba mengakui bahwa ia tidak mengetahui tentang kejadian itu dan ia juga mengaku bahwa dalang dari semua itu bukanlah dirinya. Namun Gautam tetap memperingati Puji untuk tidak mengganggu hidup mereka lagi. Kemudian scene pun ganti. Pada suatu hari Gautam membelikan ayah Nanda sepeda motor dari hasil kerjanya. Ayah Nanda yang melihat hal tersebut pun sangat terharu terhadap pencapaian anaknya. Kemudian pada malam hari saat Gautam dan ayah Nanda sedang pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor baru miliknya itu, terjadilah sebuah insiden kecelakaan yang menyebabkan kaki ayahnya patah. Gautam menyadari bahwa kejadian itu bukanlah sebuah kecelakaan tetapi ia merupakan rencana pembunuhan yang sedang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya. Ia pun langsung menemui Nanda dan kembali menceritakan peristiwa tersebut, namun saat ini mereka tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Dan alasan dari semua rencana tersebut, setelah beberapa hari di rumah sakit keadaan ayahnya tersebut semakin membaik dan dia dibolehkan untuk pulang. Sampainya di rumah dan hendak masuk ke dalam, lagi-lagi terjadi sebuah kecelakaan yang berupa tiang reklam runtuh dan menimpa rumah mereka. Dengan cepat Gautam langsung menyelamatkan semua keluarganya. Pada saat tengah tergeletak di tanah berlumpur, ia melihat jejak sepatu bermerek yang tidak familiar dan saat itu juga dia langsung menelpon Nanda untuk bisa menemuinya besok. Tepat pada keesokan harinya Gautam langsung bertanya kepada Nanda alasan ia ingin membunuh dirinya dan juga keluarganya. Keluarga Nanda yang mendengar itu kebingungan. Gautam langsung menjelaskan bahwa ia telah mengetahui semua sesuai dari petunjuk yang ia lihat tadi malam, yaitu jejak sepatu itu merupakan sepatu buatan khusus miliknya dan ia juga meyakini bahwa tidak mungkin ada satupun orang rumah yang berani memakai sepatu miliknya tersebut. Nanda yang tidak bisa berkata apa-apa lagi langsung mengakui bahwa semua kejadian itu adalah rencananya karena ia tidak ingin hidup menjadi Gautam hanya untuk sementara, tetapi ia ingin menjadi Gautam selama-lamanya. Ia juga ingin menguasai semua harta milik Gautam. Niat jahat itu muncul berawal dari kecelakaan yang menimpa dirinya beberapa hari yang lalu. Kemudian dia sadar bahwa ini bukanlah kecelakaan biasa. Nanda pergi menemui Mudra dan Gauda. Di sana mereka baru menyadari bahwa orang yang ditabrak bukanlah Gautam tetapi itu Nanda. Dengan tujuan yang sama, akhirnya mereka bertiga bekerja sama untuk menghabisi Gautam agar dapat menguasai kekayaannya. Namun secara tiba-tiba ayah Nanda datang dan ternyata ia mengetahui kepergian Gautam dan langsung mengikutinya. Ayahnya tersebut menanyakan alasan ia melakukan itu kepada keluarganya sendiri. Namun karena telah dibutakan oleh harta, ia tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Dan Nanda juga menghina ayahnya karena dirinya lah yang membuat keluarga mereka hidup miskin. Gautam yang mendengar hal tersebut pun ingin menghajarnya, namun dengan cepat Nanda mengancam akan membunuh ayahnya sendiri jika Gautam berani menyentuhnya. Dengan terpaksa akhirnya Gautam membiarkan Nanda pergi demi untuk menyelamatkan ayahnya. Setelah Nanda pergi, ayahnya memohon kepada Gautam untuk menghentikan niatnya dan Gautam boleh pergi setelah acara pertunangan Amarapati. Untuk melepaskan dari rasa bersalahnya, sepulang dari sana Gautam langsung menjelaskan semua rahasia dan siapa diri yang sebenarnya kepada keluarga Nanda. Semua keluarga dan juga security yang mendengar hal tersebut terharu atas pengorbanan yang telah ia lakukan untuk keluarga Nanda. Namun di tengah-tengah rasa haru itu, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Gautam dengan dugaan pembunuhan terhadap Puji. Dan ternyata pelaku sebenarnya itu adalah Nanda yang sengaja membunuh Puji untuk menjebak Gautam. Sementara itu Gautam yang tidak merasa bersalah mencoba untuk melarikan diri dan mengakibatkan beberapa orang polisi terluka. Kejadian tersebut menjadi sebuah berita hangat dan disiarkan oleh televisi yang kebetulan pada saat itu ditonton oleh Wisnu. Wisnu yang melihat itu kaget karena ia menyadari bahwa wajah pelaku itu mirip dengan anaknya Gautam. Bahkan ia tidak menyadari bahwa itu adalah Gautam yang sebenarnya dan yang berada di sampingnya itu adalah Nanda. Namun karena telah terhasut oleh Mudra, Wisnu tidak merasa curiga sedikitpun terhadap keanehan yang tengah terjadi. Kemudian Gautam yang telah berhasil melarikan diri, ia memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Tetapi sesampainya di sana, tidak ada satupun orang yang mengenalinya. Di sana Gautam coba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun percuma saja, semua orang tetap tidak percaya dengannya. Tidak hanya itu, Gautam juga bertanya kepada ibunya apakah ia tidak mengetahui anak yang sebenarnya. Namun sang ibu hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba ada seorang pelayan yang sudah mengasuhnya dari kecil dan sudah Gautam anggap sebagai ibunya sendiri. Pelayan itu mengatakan bahwa ia percaya
dirinya merupakan Gautam yang asli dan pelayan itu juga menyarankan agar anjing mengidentifikasi dirinya. Namun anehnya anjing itu malah memilih Nanda sebagai Gautam yang asli. Sebagai selaku kepala keamanan, Gouda langsung memukul dan mengusir Gautam. Gautam juga sempat meminta kedua orang tuanya untuk melakukan tes DNA agar dapat mengetahui Gautam yang asli. Namun Nanda tidak ingin kebenaran itu terungkap, langsung mendorongnya keluar. Tak berselang lama, polisi pun datang dan kembali menangkap Gautam. Ternyata, Gautam tidak dibawa ke kantor polisi. Ia dibawa ke sebuah gunung untuk ditembak mati. Dan secara tiba-tiba datang sebuah mobil yang menyelamatkannya. Mobil itu tak lain adalah Mukdah. Baginya, membedakan Gautam dan Nanda sangatlah mudah. Karena ia dapat merasakan perbedaan saat bersama dengan Gautam yang palsu. Di sana Mukdah memberitahukan kepada Gautam bahwa Sekurti telah ditangkap oleh ayahnya yaitu Mudra. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke G Group. Sesampainya di sana, Gautam terkejut melihat Sekurti yang telah diikat. Dengan cepat ia pun langsung melepaskan ikatan tersebut. Lalu pada saat Sekurti hendak memeluk Gautam dan sebenarnya ia telah menyimpan rasa kepada Gautam sejak saat pertama mereka bertemu. Namun ia mengurungkan niatnya untuk memeluk Gautam karena ia merasa tidak enak dengan Mukdah. Sedangkan Mukdah yang melihat hal tersebut langsung tersadar bahwa Sekurti memang benar-benar mencintai Gautam. Tidak seperti dirinya yang hanya menginginkan harta kekuasaan Gautam saja. Dan dengan ikhlas ia pun melepaskan Gautam agar bisa bersama dengan Sekurti. Berbeda dengan Mudra, ia sangat marah dan langsung menampar putrinya Mukdah karena ia telah membantu Gautam dan menggagalkan rencananya untuk membunuh Gautam. Namun beberapa saat kemudian ada seorang yang memukul Mudra dari belakang dan menyebabkan Mudra langsung meninggal. Orang tersebut tak lain adalah Nanda. Itu semua ia lakukan karena ia tidak ingin memiliki saingan untuk menguasai harta dan kekuasaan keluarga Wisnu. Melihat Nanda yang telah dibutakan oleh harta membuat Gautam semakin marah dan hendak menghajarnya. Namun secara tiba-tiba Goda memukul Gautam dan untungnya Gautam bisa bangkit lagi dan dia tidak selemah yang mereka kira. Tanpa perlu waktu lama, Gautam dengan mudah mengalahkan Goda serta para anak buah lainnya. Sedangkan Nanda yang melihat Goda yang sudah tak berdaya, langsung memiliki niat buruk untuk menghabisi keduanya, agar ia dapat menguasai kekuasaan itu sendiri. Setelah ia merasa berhasil untuk menghabisi Gautam dan Goda, ia langsung menelpon seseorang untuk menyiapkan helikopter dan menjemput dirinya. Namun tak berselang lama, Gautam datang menemui Nanda di landasan helikopter. Dan ternyata pada saat Nanda hendak membunuh mereka berdua, Gautam dengan cepat menghindari dan akhirnya ia selamat. Lagi-lagi sebuah pertarungan terjadi dan pada saat Gautam melihat Nanda tengah kesakitan, ia berniat untuk menghentikan pertarungan itu. Dan ia mencoba memberikan sebuah kesempatan kepada Nanda agar ia bisa merubah sikapnya. Namun Nanda yang telah benar-benar dibutakan oleh harta malah menusuk Gautam. Nanda yang tidak merasa puas memutuskan untuk membunuh Gautam, namun tanpa disengaja ia terpeleset dan hampir jatuh. Dengan hati baiknya Gautam dengan sigap menangkap tangan Nanda. Di sana Gautam meminta kepada Nanda untuk mengubah sikapnya dan memulai semuanya dari awal. Akan tetapi Nanda bersikukuh, ia berkata bahwa bukan kesalahan kita dilahirkan miskin, namun sebaliknya. Mati dalam keadaan miskin itu adalah sebuah kesalahan. Setelah mengatakan itu, Nanda pun melepaskan tangannya dari Gautam dan ia pun kemudian terjatuh. Pada keesokan harinya, Gautam akan dinobatkan sebagai pewaris tunggal kekayaan ayahnya, termasuk pemilik saham perusahaan G Group. Di sana pada saat sambutan, Gautam tidak mau dikenal sebagai anak dari Wisnu Prasad, tetapi ia ingin dikenal sebagai Gautam dengan semua kelebihan dan kekurangan yang ia miliki. Tidak hanya itu, Gautam juga menyumbangkan 50% hartanya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Meskipun telah mendapatkan hak dan kekuasaannya kembali, ia tetap memilih untuk hidup sederhana bersama dengan Sekurti yang sangat mencintai dirinya. Karena di sana Gautam dapat merasakan kebahagiaan yang sebenarnya walaupun dengan kesederhanaan. Dan film pun selesai. Itu dia alur cerita film dari Gautam. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.